Baik, kita masuk pada materi kelas 1 PKN. Bab 1, aku dan teman-temanku. Bagian A, aku mengenal diriku. Pada bagian ini, siswa belajar mengenal diri sendiri seperti nama, usia, jenis kelamin, hobi, dan kelebihan yang dimiliki. Tujuannya agar siswa percaya diri dan menghargai dirinya sendiri. Contohnya, namaku Lina, aku senang tinggal bersama keluargaku, aku senang bermain bersama teman-temanku di sekolah. Aku belajar mengenal diriku dengan bersikap jujur, disiplin, dan percaya diri dalam kegiatan sehari-hari. Bagian B, aku mengenal teman-temanku. Siswa belajar mengenal teman-teman di sekolah, memahami bahwa setiap teman memiliki perbedaan fisik, hobi, sifat, dan belajar berteman dengan baik. Contohnya, namaku Ani. Di sekolah, aku memiliki beberapa teman dekat. Kami belajar bersama dan saling membantu. Aku mengenal teman-temanku dari sikap dan kebiasaan mereka. Kami saling menghargai dan berteman dengan baik. Bab 2, aku patuh pada aturan. Bagian A, aturan dalam keluargaku. Aturan keluarga dibuat kehidupan di rumah tertib dan rapi. Contohnya, bangun pagi tepat waktu, merapikan tempat tidur sendiri, menghormati orang tua. Bagian B, aku mematuhi aturan di rumah. Siswa belajar melaksanakan aturan yang ada di rumah dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, mengerjakan PR sebelum bermain, tidak menonton TV terlalu lama, membantu orang tua membersihkan rumah. Bab 3, aku mengenal Indonesia. Bagian A, aku mengenal bendera Indonesia. Siswa mengenal bendera merah putih sebagai simbol negara Indonesia. Contohnya, warna merah berarti berani, warna putih berarti suci. Bendera dikibarkan saat upacara bendera. Bagian B, aku mengenal lagu kebangsaan Indonesia. Siswa belajar lagu Indonesia Raya dan memahami sikap yang benar saat menyanyikan. Contohnya, berdiri tegap saat lagu dinyanyikan, menyanyikan dengan sikap hormat, tidak bercanda saat lagu kebangsaan diputar. Bab 4, aku dan lingkunganku. Bagian A, aku mengenal lingkungan tempat tinggalku. Siswa mengenal lingkungan sekitar rumah seperti tetangga, jalan, dan fasilitas umum. Contohnya, mengenal rumah tetangga, mengenal tempat ibadah, mengenal pasar dan jalan di sekitar rumah. Baik, kita masuk pada materi kelas 2. Bab 1, aku patuh aturan. Bagian A, berbagai aturan di keluargaku. Aturan adalah ketentuan yang harus dipatuhi agar kehidupan berjalan tertib dan harmonis. Di keluarga, aturan dibuat untuk kebaikan bersama. Contohnya, aturan di rumah, bangun pagi tepat waktu, merapikan tempat tidur sendiri, menghormati orang tua. Bagian B, sikapku mematuhi aturan. Mematuhi aturan harus dilakukan dengan kesadaran, bukan karena takut dihukum. Sikapku mematuhi aturan, disiplin, tanggung jawab, jujur, patuh. Contohnya, tetap belajar walau tidak diawasi orang tua, tidak menonton TV saat waktu belajar. Bab 2, aku berperilaku Pancasila. Bagian A, lambang Pancasila. Pancasila memiliki lambang Garuda Pancasila dengan 5 simbol. Lambang sila Pancasila, yang pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, kelima padi dan kapas. Bagian B, sila-sila Pancasila, ringkasan dan contohnya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, berdoa sebelum belajar. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, menolong teman yang jatuh. Yang ketiga,
Persatuan Indonesia. Contohnya bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Contohnya bermusyawarah memilih ketua kelas. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya membagi tugas piket secara adil. Bab 3. Aku dan teman-temanku. Bagian A. Hobi. Hobi adalah kegiatan yang disukai setiap orang dan bisa berbeda-beda. Contohnya yaitu membaca, bermain bola, menggambar. Yang B. Berbeda tetap bersama. Walaupun berbeda suku, agama, hobi, kita tetap harus rukun. Contohnya berteman tanpa memilih-milih, menghargai pendapat teman. Bab 4. Aku peduli lingkungan. Yang A. Sikapku peduli lingkungan. Peduli lingkungan berarti menjaga kebersihan dan kelestarian. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air. Yang bagian B. Perilaku menjaga lingkungan. Contohnya yaitu menanam pohon, membersihkan selokan, memilah sampah. Baik, selanjutnya materi kelas 3 PKN bab 1. Aku anak-anak Indonesia. Bagian A. Aku, keluargaku, dan teman-temanku. Setiap anak adalah bagian dari keluarga dan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, anak belajar berinteraksi, saling menghormati, dan bekerja sama. Contohnya, membantu orang tua di rumah, bermain bersama tanpa bertengkar, menghormati anggota keluarga dan teman-teman. Bagian B. Tinggalku bagian dari NKRI. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI, setiap daerah, baik desa maupun kota, merupakan bagian dari Indonesia. Contoh, bangga menggunakan bahasa Indonesia, menjaga lingkungan tempat tinggal, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Bab 2, aku patuh aturan. Bagian A. Aturan sekolahku. Aturan sekolah dibuat agar kegiatan belajar berjalan tertib dan aman. Contoh aturan yaitu datang tepat waktu, memakai seragam yang rapi, mengikuti pelajaran yang tertib. Yang bagian B. Kesepakatan sekolahku. Kesepakatan adalah aturan yang dibuat bersama dan harus dipatuhi semua warga sekolah. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, saling menghormati guru dan teman. Yang bagian bab 4, ayo mengenal Pancasila. Bagian A. Aku pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang memiliki sikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Ciri-cirinya yaitu beriman, gotong royong, mandiri, berkebinekaan. Contohnya, berdoa sebelum belajar, membantu teman. Yang bagian D. Teladan perumus Pancasila. Perumus Pancasila adalah tokoh bangsa yang berjasa bagi Indonesia. Tokoh perumus Pancasila I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Contoh teladannya yaitu cinta tanah air, semangat persatuan. Profil pelajar Pancasila bab 4. Nilai utamanya yaitu nasionalisme, tanggung jawab. Contohnya mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya materi kelas 5 PKN bab 1. Pancasila dalam kehidupanku. Bab ini membahas dasar negara Indonesia, Pancasila, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian A. Sejarah kelahiran Pancasila. Mempelajari proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya, mengetahui bahwa Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada masa persiapan kemerdekaan. Bagian B. Meneladani perilaku Pancasila. Bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Contohnya,
Sila ke-1, ketuhanan, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing dan menghargai teman-teman yang berbeda agama. Sila kedua, kemanusiaan, menjenguk teman yang sakit atau membantu korban bencana alam. Sila ketiga, persatuan, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah tanpa memandang suku atau ras. Sila keempat, kerakyatan, bermusyawarah di kelas untuk memilih ketua kelas. Sila kelima, keadilan, bersikap adil kepada semua teman, tidak memihak. Bab 2, norma dalam kehidupanku. Bab ini menjelaskan tentang norma aturan yang berlaku di masyarakat dan menerapkannya. Yang bagian A, macam-macam norma dalam kehidupanku. Mempelajari berbagai jenis norma yang mengatur tingkah laku kemanusiaan. Contohnya, norma agama, kewajiban beribadah. Norma kesusilaan, tidak berbohong, jujur. Norma kesopanan, mengucapkan salam saat bertamu, tidak memotong pembicaraan orang lain. Norma hukum memiliki SIM saat mengendarai motor jika sudah cukup umur, membayar pajak. Yang bagian B, penerapan norma dalam kehidupanku, membahas bagaimana norma-norma tersebut diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh, di rumah, merapikan kamar sendiri, norma kesopanan atau kesusilaan. Di sekolah, datang tepat waktu, norma hukum atau kedisiplinan. Bab 4, aku dan lingkungan sekitarku. Bab ini fokus pada hubungan diri dengan lingkungan sekitar, termasuk karakteristik wilayah dan gotong royong. Yang bagian A, mengenal karakteristik wilayah, mempelajari ciri-ciri fisik dan sosial dari berbagai jenis wilayah. Contohnya yaitu daerah pantai, mata pencaharian utama sebagai nelayan, iklim panas, banyak pohon kelapa. Daerah pegunungan, mata pencariannya sebagai petani sayur, teh, iklim sejuk. Daerah perkotaan, banyak gedung tinggi berprofesi beragam, seperti kantoran, industri, lalu lintas padat. Yang bagian B, gotong royong di lingkungan sekitar, membahas nilai dan praktik gotong royong sebagai cermin sila ketiga. Pancasila dan budaya Indonesia, contohnya ikut kerja sama, membersihkan selokan, membantu tetangga mendirikan tenda hajatan. Bab 3, mengenal norma-norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab ini membahas konsep dasar norma, hak, dan kewajiban. Bagian A, mengenal norma, hak, dan kewajiban. Mengenal norma-norma, memahami berbagai aturan yang berlaku. Contohnya, norma sopan santun seperti berbicara dengan nada yang ramah kepada orang yang lebih tua. Mengenal hak dan kewajiban anak, memahami apa yang seharusnya diterima dan apa yang harus dilakukan. Contoh hak anak, berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Contoh kewajiban anak, wajib belajar dan membantu pekerjaan rumah. Bagian B, mengenal kewajiban anak, kewajiban menjaga kerapian di rumah, melaksanakan tanggung jawab pribadi. Contohnya, merapikan tempat tidur setelah bangun, kewajiban untuk berani jujur, menekankan pentingnya sifat jujur. Selanjutnya, bab 4, permusyawarah. Bab ini berfokus pada pentingnya musyawarah sebagai cara mencapai keputusan bersama. Bagian A, manfaat musyawarah. Pentingnya mufakat. Memahami tujuan musyawarah adalah mencapai kesepakatan bersama. Langkah-langkahnya yaitu dalam musyawarah mempelajari prosedur yang benar saat bermusyawarah. Contohnya yaitu mengajukan pendapat dengan sopan, mendengarkan pendapat orang lain dan menerima hasil dan keputusan
dengan lapang dada. Bab 5. Menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini membahas toleransi terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Bab 6. Provinsiku bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab ini mengenalkan tentang provinsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan. Bagian A. Mengenal provinsi. Keberagaman provinsi di Indonesia mempelajari jumlah dan nama-nama provinsi yang ada. Contohnya yaitu mengetahui makanan khas, misalnya rendang dari Sumatera Barat atau tarian khas dari provinsi tempat tinggal. Bagian B. Bangga dengan provinsiku. Mencintai provinsiku menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah asal. Menghargai provinsi yang lain, menghormati keunikan provinsi lain. Contohnya yaitu mendukung tim olahraga dari provinsi lain saat pertandingan secara sportif atau membeli kerajinan tangan dari daerah lain. Bab 7. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan gotong royong. Bab ini menekankan peran gotong royong dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Bagian A. Pentingnya melaksanakan gotong royong. Contohnya yaitu bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sebagai wujud mencintai tanah air. Bagian B. Membiasakan gotong royong, mengajak teman untuk bergotong royong, mendorong kebiasaan baik ini, mengenal gotong royong di berbagai daerah, memahami bahwa gotong royong memiliki sebutan dan bentuk yang berbeda di setiap daerah, namun intinya sama. Sudah.